Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Cari Data Production. Kebetulan pada hari ini ada satu topik sih, ada satu pembahasan yang cukup lama ini ada di kepala gua nih, Bang. Mengganggu. Apa nih? Sebelum gua mulai topiknya nih, ada teman gua juga. Teman baru. Ada orang baru juga namanya Bro Wawi. Welcome Wawi. Oke, langsung ya. Jadi gini bro, kronologi di awalnya gue itu lagi iseng-iseng nih buka sosial media ya. Iseng-iseng buka sosial media. Ternyata bro, banyak banget kasus perceraian selama pandemi. Oke, perceraian artis atau ya siapapun, baik artis, baik ya warga biasa. Tapi itu gue liat banyak banget kasusnya loh. Ya kan? Nah, lalu dari situ gue cek data nih ceritanya nih. Di Indonesia ini sebetulnya bagaimana sih ya kan? Yeah. Gue cari data, gue cari. Nah, ketemu datanya ternyata bro, di Indonesia kasus perceraiannya itu tiap tahunnya itu terus meningkat. Nah, lalu gue iseng lagi nih ceritanya nih. Gue cari lagi data negara-negara tetangga. Cuman yang penduduknya itu sama kayak kita ya. Contohnya Cina. Ya di Cina itu sama bro. Kasus perceraiannya itu tiap tahunnya juga sama meningkat. Lalu di India, gua cek juga sama bro, meningkat. Nah, lu pernah gak sih mikir ini kenapa ya sampai banyak banget gitu loh kasus perceraian? Wah, lu lagi ngejek gua ya bro. Udah jelas-jelas lu yang udah married duluan, harusnya lu yang lebih tahu brother. Ya nggak, lu tuh udah S1, gua tuh belum lulus, tau gak lu? Gua denger lu mau S2 ya? Jangan bro. S1 cukup bro, gak enak. Apa S3 langsung lu bro? Jangan, gak enak. Lu sih gila lu. Tapi bro, kalau menurut pandangan gua pribadi ya, ini karena adanya percepatan media informasi bro. Apa hubungannya sih bos informasi sama cerai? Ini nih kelakuan nih bro. Media informasi yang ada sekarang membuat generasi couple kita atau generasi pasangan Indonesia yang ada hari-hari gini itu punya pandangan dan ukuran yang berbeda di kepalanya bro. Ukuran apa nih? Nah lu ya kan gua nanya ukuran apa? Yang pasti bukan ukuran badan. Kita lihat di YouTube bagaimana hari ini rame pasangan-pasangan itu kalau misalnya ngasih hadiah apa? Si suami ngasih istrinya apa? Istrinya ngasih suaminya apa? Kita ada talk show tentang relationship. Ada talk show tentang suami istri. Bahkan suami istri yang menunjukkan kehangatan, senyum segala macam. Itu membuat ukuran-ukuran yang secara tidak sengaja masuk di alam bawah sadar. Akhirnya si suami akan punya ukuran istri gua harus begini. Si istrinya pun sama. Istrinya dalam hati dalam pikiran dia juga pikir, oh suami gue harus berbuat seperti ini dong. Nanti dulu nih bro. Ntar, segini bro, kalau sejauh-jauh. Apalagi fenomena yang lagi terjadi di Indonesia tentang drama Korea. Drama Korea itu banyak yang nonton hari ini. Rame dong. Kalau nggak salah aja itu ada yang fenomenal banget tuh ditonton banyak pasangan itu A World of Marriage bro, kalau nggak salah bro. Itu bicara tentang suami istri yang suaminya akan melakukan selingkuh dengan pasangan yang lebih muda. Poinnya adalah orang-orang yang nonton itu akan punya pikiran, oh kalau suami gue sudah melakukan ciri-ciri A, B, C, D seperti yang ada di serial yang ditonton, akan menumbuhkan kecurigaan. Baik hal yang si istri ke suami ke istri. Ini yang gue maksud bro, ukuran ini tumbuh di dalam generasi kita sekarang. Menurut gue tapi ya kebanyakan nonton Korea bos. Bro, kita nggak usah jauh-jauh ke Korea deh. Sebetulnya ada satu bro. Jadi ada pendapat gue sih ya, ada hal yang mendasar bro, sehingga banyak orang itu yang cerai. Mendasar gimana nih maksud lo bro? Ya masalah hubungan intim, hubungan seksual yang gak harmonis. Nah iya bro, beneran. Kenapa bro? Contoh, ini gua contoh ya, orang ini udah lama nih, misalkan udah lama nikah. Iya dong, udah lama nikah. Menurut Bro El nih, kalau orang yang udah lama nikah, ya kan, itu volumenya itu menurun atau enggak? Wah, gua nggak tahu bro. Nanya sama Wawi dong. Kan menurut lu gimana Wi? Menurut lu gimana Wi? Menurun bro. Menurun. Nah inilah bang, ini yang gua tanya ke beberapa teman gua yang udah nikah ya. Ya ada yang 5 tahun, 10 tahun, ya bahkan ada yang belasan tahun ya. Gua tanya, bro gimana bro? Volume hubungan intim lo sama
suami atau istri lu menurun gak sih? Dan mereka kebanyakan bilang menurun. Masuk akal sih kalau lu bilang. Iya. Sebetulnya artinya apa? Artinya hubungan suami istrinya kehilangan kehangatan dong. Iya. Kan suami istri itu harus bicara kehangatan ya nggak sih? Iya betul. Kalau kita ngomong kehangatan itu kan terjadi karena adanya komunikasi. Iya dong. Maksud lu komunikasi apa nih? Komunikasi seksual tadi? Pendapat gua komunikasi apapun. Hal apapun, pendapat gua hal apapun. Tapi bro, yang paling parah itu kalau masalah komunikasi dalam seksual itu nggak diomongin, itu yang bahaya. Lo tahu kenapa bahaya? Dari yang masalah hubungan itu yang udah lagi nggak harmonis lagi ya, karena masalah nggak dikomunikasiin, itu bisa nimbulin tahu dari pelampiasan di luar. Baik si cewek ataupun si cowok. Berarti lu menekankan perilaku seksual suami istri itu bisa menimbulkan perceraian. Iya, betul. Tunggu. Gue boleh ngasih pendapat juga dong. Boleh bro, bebas demokrasi mas. Kalau menurut gue bro, menurut gue itu pasti ekonomi bro. Kenapa lo ngomong ekonomi bro? Ya bro, suami kerja, ya kan istri nggak kerja. Yang diadil cuma suami doang bro. Betul. Ya kan? Tahu sendiri lah, ya kan. Gaji suami berapa? Itu pasti nggak mencukupi bro. Oh jadi maksudnya si Wawi ini gini bang. Jadi dari ekonomi ini yang bikin keributan tiap hari. Jadi bikin ribut nih. Lu gimana sih? Pulang cuma bawa duit segini. Lu gimana sih gini? Jadi ekonomi ini ya bisa terjadi karena ya keributan itu loh. Jadi suami istri ini bisa bertengkar karena Gue setuju malu bro. Ya, gue setuju malu bro. Kan? Biaya hidup ya? Iya biaya hidup lah. Ya kan bisa jadi. Tapi kalau bicara ekonomi, bagaimana dengan ada juga orang yang bercerai padahal ekonominya aman-aman aja bro? Ya maksudnya artis. Iya. Ya kan? Ya berarti kan itu bisa juga yang tadi gue bilang juga benar juga bang. Tapi ya kan? gue jadi penasaran. Gue jadi pengen nyari sebenarnya kasus yang terjadi, misalnya perceraian yang terjadi yang ada di Indonesia ini, itu sebenarnya karena apa? Lu penasaran nggak jadi? Kan lu tadi bilang berarti kalau nggak salah lu ngomong, gue bicara dari gayanya pola pikir yang berbeda. Oji ngomong karena hubungan seksual, Wawi ngomong karena ekonomi. Kira-kira yang benar siapa ya? Yuk kita cari yuk. Cari coba. Cari. Gue cari dulu. Supaya kita itu tidak penasaran, nggak asumsi. Nih, gue udah mau ngomong nih, buset. Gue bacain nih, Ini dari kumparan nih bro, yang ngerangkum bro. Jadi faktor penyebab perceraian saat corona malah bro, 58% berseteru, 26% ekonomi, 1,2% KDRT. Berseteru betul kan yang gue bilang kan? Gue baca nih. Jadi ini karena pertengkaran suami istri persentase 50% tadi ya, betul nih. Angka kasus perceraian selama pandemi virus corona bahkan di 2020 ya, itu buset 207.665.000 gugatan. Buset bro. Banyak banget. Memang nih data ini dari Dirjen Badan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung. Gue lihat nih. Coba. Ternyata penyebab perceraian banyak bro. Ada kurang lebih 13 bro. Oke. Gue bacain ya. Coba bacain. Pertama, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ini nomor 1 nih bro. Apa yang gue bilang? Kedua, ekonomi bro. Apa yang gue bilang? 3, meninggalkan salah satu pihak. 4, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. 5, mabuk. 6, murtad. Oke. 7, dihukum penjara. Oke. 8, poligami. Oke. 9, judi. 10, zina. 11, kawin paksa. 12, madat. 13, cacat badan bro. Gila bro ya. Kalau kayak tadi pertengkaran tadi alasannya karena ada komunikasi seksual yang tidak harmonis, masuk akal. Berarti alasan gue juga masuk akal, pola pikir. Ya masuk akal. Padahal sebenarnya ya karena gini, gak mungkin bro orang ngomong di pengadilan seksual tuh nggak mungkin dibahas. Nggak mungkin. Di Indonesia nggak mungkin bro. Budaya timur nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ya itu pasti menjadi rahasia lah. Nggak mungkin lah dibeber luaskan. Nggak mungkin. Pasti akan disebutkan pertengkaran. Ya itu hal yang menurut gua sangat normal sih ya. Ya tapi biar bagaimanapun ini bikin gua seru nih. Kenapa pembahasan ini bro? Menurut gua ya kita berbeda pandangan, tapi ternyata semuanya masih termasuk dalam alasan orang perceraian. Ya, betul. Iya nggak? Jadi ya gue sih sangat senang karena akhirnya jadi kita banyak banget taunya. Tadi gue akhirnya ada 13, meskipun itu tadi balik lagi bisa jadi ada masih yang ditutupin ya. Ya nggak? Ya. Tapi kata kuncinya kalau gue lihat bro, relationship orang yang sudah menikah ini ada tadi yang dari kita bahas berulang-ulang itu adalah
soal komunikasi. Ya. Baik itu komunikasi ekonomi, komunikasi seksual, ataupun komunikasi kalau pola pikir. Ya. Benar, betul. Ya nggak? Jadi kita berharap buat teman-teman yang di luar sana yang dengerin kita ngobrol hari ini, ya, yang lagi mampir di video kita kali ini, bro. Ya. Semoga fondasi komunikasi dan menghilangkan ego antara pasangan suami istri bisa dibangun ya, brother. Betul. Kita nggak bisa cegah, bro. Bisa Masalah ekonomi kita nggak bisa cegah. Masalah dari luar kantor capek kerjaan kita nggak bisa cegah. Tapi kalau fondasi antara suami istri dibangun dengan baik, komunikasi dan komunikasi tanpa ego, bro. Oh, tanpa ego. Benar nggak, brother? Sehingga apa? Sehingga kita bangun fondasi yang kuat. Mau bangun 2 lantai 3 lantai, kita bisa lewatin bersama. Bukan begitu? Betul. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau suka dengan konten kita, please subscribe, share, dan like tentunya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya di lain waktu. Dan teman-teman kalau memang ada yang mau kita bahas, silahkan komen aja. Jangan sungkan untuk hubungin kita.